memang tidak mudah untuk melakukan suatu kegiatan mutilasi, mengingat dibutuhkan satu situasi, satu lokasi yang tenang, nyaman, dalam rangka mengadakan pembunuhan dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan. Nah, ketika situasi itu tidak didapat, tidak diperoleh, maka kemudian orang lalu menghindari mutilasi tersebut. Nah, umumnya adalah di rumah sendiri. Kalau tidak di rumah sendiri, di rumah orang lain di mana kemudian diyakini bahwa tidak ada orang yang datang ke situ, gitu ya. Tidak pernah terjadi di tempat-tempat yang umum. Yang dilakukan di tempat umum adalah pembuangannya, ya, di mana kemudian dilakukan secara acak, secara disorganize, sehingga kemudian lalu menyulitkan masyarakat maupun kepolisian dalam rangka merangkainya, menyatukannya kembali menjadi satu, dan kemudian sampai pada satu tujuan identifikasi. Halo netizen, terima kasih tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Dalam video kali ini kita mau bahas tentang kasus mutilasi jenazah pria bernama Rinaldi Harle Wismanu yang ditemukan hari Rabu 16 September 2020 di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Jasad ditemukan dalam keadaan sudah termutilasi, dibungkus plastik dan disimpan di dalam koper. Sebelumnya, Rinaldi sempat dinyatakan hilang sejak 9 September 2020, lalu setelah 3 hari kemudian, hilangnya Rinaldi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Saat ini polisi sudah mengetahui salah satu pelakunya dan masih terus memburu pelaku lainnya. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang membunuh dengan cara mutilasi? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Halo Pak Adrianus, apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih diundang. Terima kasih juga sudah mau hadir di Tagar TV, Pak. Pak Adrianus, ini banyak cara membunuh. Kalau menurut Pak Adrianus ya, kenapa ada orang yang membunuh dengan cara mutilasi, Pak? Ya, sebelumnya ingin saya komentari dulu ya, bahwa kasus yang terakhir ini, sebetulnya kasus yang dari segi jeda waktunya itu cukup panjang. Artinya cukup lama kita tidak menemukan, tidak mendengar kasus mutilasi lagi. Ya, terakhir yang saya dengar itu tahun 2018, artinya ada sekitar jeda waktu 1,5 tahun gitu ya. Padahal biasanya itu tiap tahun itu selalu ada. Nah, bagaimana memahami situasi ini? Kelihatannya pertama karena nanti langsung bisa juga mulai menjawab pertanyaan dari Cory adalah bahwa memang tidak mudah untuk melakukan suatu kegiatan mutilasi, mengingat dibutuhkan satu situasi, satu lokasi yang tenang, nyaman, dalam rangka mengadakan pembunuhan dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan. Nah, ketika situasi itu tidak didapat, tidak diperoleh, maka kemudian orang lalu menghindari mutilasi tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai mutilasi yang terjadi pada tahun-tahun lalu, kita misalnya pernah menemukan kasus pada tahun 72, 73, tiap tahun ada ya, walaupun hanya cuma 1-2 ya misalnya, itu memang umumnya terjadi di tempat-tempat yang di mana pelakunya merasa nyaman, merasa comfort. Umumnya adalah di rumah sendiri. Kalau tidak di rumah sendiri, di rumah orang lain di mana kemudian diyakini bahwa tidak ada orang yang datang ke situ, gitu ya. Tidak pernah terjadi di tempat-tempat yang umum. Yang dilakukan di tempat umum adalah pembuangannya, ya, di mana kemudian dilakukan secara acak, secara disorganize, sehingga kemudian lalu menyulitkan masyarakat maupun kepolisian dalam rangka merangkainya, menyatukannya kembali menjadi satu, dan kemudian sampai pada satu tujuan identifikasi. Demikian. Kalau pengertian mutilasi dalam ilmu kriminologi itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Sama dengan dismembering namanya, yakni memotong, melepaskan satu bagian tubuh dari tubuh utamanya, sehingga kemudian lalu terlepas begitu. Dismembering ini bisa terjadi pada konteks tangan, kaki, maupun juga bagian-bagian tubuh yang lain, termasuk juga misalnya ketika ada bagian tubuh seperti hidung yang dikelupas, gitu ya, itu juga bagian dari mutilasi. Nah, dalam hal ini maka kita memang pernah memiliki satu kasus yang luar biasa, yakni ketika ada satu jenazah yang dismember secara cukup banyak ya, secara sampai ratusan potongan, dan kemudian dimasukkan dalam satu kardus begitu dan diletakkan di bawah jembatan penyeberangan di Jalan Tamrin. Sehingga ketika kemudian pada waktu-waktu kedepannya itu kemudian ada yang dipotong 5, dipotong 7, dipotong 13, ya menurut saya sudah tidak lagi sehebat dari yang pertama kali kita temukan pada tahun 72 itu. Nah, Pak Adrianus sendiri tahu nggak Pak, kapan kasus membunuh dengan cara mutilasi ini terjadi pertama kali dalam sejarah manusia, Pak?
Saya tidak mengamatinya, tetapi kalau kita bicara mengenai kegiatan penghukuman, ya, jadi ketika penghukuman itu dilakukan oleh negara terhadap, misalnya terhadap pelaku pencurian, pelaku pembunuhan, maka ada satu jenis penghukuman yang namanya inkapasitasi, incapacitations, di mana orang itu kemudian dibuat tidak berkapasitas untuk kemudian melakukan hidupnya atau menempuh hidupnya seperti halnya sebelumnya. Jadi dia dipotong tangannya, dipotong kakinya, kemudian lalu tidak lagi memiliki kapasitas. Dengan kata lain, itu adalah mutilasi yang secara dilakukan oleh negara. Tapi ketika kita bicara mengenai mutilasi yang dilakukan oleh sesama manusia, itu saya hanya mengamatinya di Jakarta, di Indonesia, di mana pada tahun 68 itu ditemukan kasus di Medan. Ada kasus di mana seorang pedagang restoran itu kemudian, itu dimasak bersama-sama dengan dengan wajan. Memang ceritanya jadi cerita mengerikan dan nggak enak untuk didengar, ya, begitu. Nah, itu juga yang mau saya tanyakan ke Pak Adrianus. Apakah dalam proses hukum ada penanganan khusus bagi pembunuh dengan cara mutilasi gitu? Sebelumnya biasanya kepolisian itu mengadakan satu pemeriksaan yang thorough, ya, yang sifatnya mendalam terkait dengan dua hal. Pertama, mengenai kepribadian si pelaku, umumnya kemudian dugaannya adalah terjadi situasi psikopatologik, ya, pada dirinya. Yang kedua adalah situasi kejiwaan, jadi psikotik namanya. Jadi ada dua jenis tuh. Psikopatologi, kita bicara mengenai kepribadian yang berbeda, dia tidak sakit jiwa, tapi dia berbeda. Sementara pada yang kedua adalah kesakitjiwaan. Nah, dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ada sekitar 70 kasus selama ini, gitu ya. Maka kesimpulannya dua. Pertama adalah bahwa pelakunya adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat, ya, tidak ada indikasi kesakitjiwaan maupun psikopatologik. Yang kedua, semua dilakukan dengan motif dan dengan tujuan. Jadi ada penyebabnya, ada tujuannya. Artinya sama saja dengan kejahatan-kejahatan lain, seperti halnya misalnya saya mencuri motor, ya, karena saya butuh uang dan kemudian saya lalu mencuri motor itu untuk kemudian saya jual. Jadi ada motif dan ada tujuannya. Seperti itu. Oh, jadi tidak semuanya pelaku mutilasi adalah orang yang sakit jiwa, ya? Bukan tidak semua, memang tidak pernah terjadi seperti itu. Jadi selalu ditemukan adalah orang-orang yang sehat. Dan memang ini ada benarnya, karena kalau orang yang sakit jiwa, ya tentu memang dalam hal ini sakit jiwa itu juga beragam, ya. Bayangkan bahwa dalam konteks mutilasi itu pekerjaan yang terukur loh itu, ya. Saya mesti membunuh si A dulu, ya. Lalu kemudian untuk membunuhnya pun juga tidak semua orang mampu, kan. Dan juga kemudian bagaimana membunuh tanpa ketahuan orang, itu juga satu pekerjaan yang luar biasa tuh, gitu ya. Yang kedua adalah kemudian dilakukan mutilasi yang juga dalam hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, ada kemampuan tertentu yang saya kira tidak bisa semua orang melakukannya, gitu ya. Dia butuh proses, dia butuh cara, dia butuh tempat, dia butuh waktu, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuangnya. Ini juga satu kegiatan yang terukur juga nih. Jadi memang dalam hal ini kalau saya bilang sih sebetulnya mereka cerdas. Ya, cerdas dalam rangka mampu membunuh, mampu memutilasi dan kemudian membuang jasad korbannya, ya, tanpa ketahuan oleh kita semua, begitu. Nah, kalau dalam kasus mutilasi dalam koper di apartemen Kalibata City ini, kalau menurut Pak Adrianus, kira-kira ini dilatar belakangi masalah apa, Pak? Ya, sebetulnya kembali kepada hakikat mengapa sih orang harus memutilasi. Kembali pada pertanyaan Kory yang awal nih, gitu ya. Yakni bahwa kan begini, bisa dua posisinya ketika saya membunuh orang, ya, misalnya. Yakni saya yang lari dan kemudian tidak tergapai oleh hukum, atau yang kedua adalah saya tidak usah lari, tapi kemudian si korbanlah yang kemudian saya rusak jati dirinya, saya rusak penanda tubuhnya, sehingga tidak ketahuan bahwa korban itu adalah si A, gitu. Nah, kenapa kemudian saya sebagai pembunuh perlu berpikir seperti itu? Ya karena tadi ada hubungan yang dekat antara saya dengan korban. Nah, kalau dalam hal ini saya memilih lari, padahal saya memiliki hubungan dekat dengan korban, maka tentu segera kemudian kecurigaan jatuh pada saya, iya kan? Dengan mudah polisi bilang, wah ini pacarnya nih, atau suaminya nih, atau majikannya nih, atau secret lover-nya nih, dan seterusnya. Maka agar kemudian polisi tidak curiga pada saya, karena saya punya hubungan dekat dengan korban, maka kemudian korbanlah yang saya rusak, sehingga kemudian tidak tahu siapa dia. Polisi tidak tahu siapa korbannya,
Dan saya kemudian lalu bisa berpura-pura anteng ya, tenang-tenang seperti biasa. Ada pengalaman pada beberapa kasus, misalnya si pelaku kemudian pura-pura kaget, pura-pura terkejut ketika mengetahui bahwa si korban itu adalah si A, ya, dan kemudian lalu bisa mensolatkan, bisa kemudian membawa jenazah ke dalam liang kubur, ya. Jadi dengan kata lain, dia menjadi orang yang tidak perlu lari kan, karena tadi dia sudah bisa memutilasi si korbannya sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan, tidak ketahuan siapa dianya, begitu. Nah, ini mutilasi kan terbilang sangat sadis ya, kejam ya kalau untuk kita orang-orang yang normal. Kalau menurut Pak Adrianus nih, apa hukuman yang paling tepat bagi pembunuh dengan cara mutilasi? Ya, dalam bahasa pidana itu begini, pertama tentu yang bersangkutan itu perlu dibuktikan dulu bahwa memang telah melakukan pembunuhan, dengan kata lain lalu kemudian tidak pidana atau pasal-pasal pembunuhan kemudian dapat diberlakukan padanya. Yang kedua, kemudian ketika kemudian korbannya itu ternyata tidak hanya dibunuh dengan sekali tusuk misalnya, langsung mati misalnya, tapi kemudian dirusak, maka kemudian masuk pada pasal pemberatan. Ya, jadi sudah membunuh, pasal pembunuhan berlaku, tambah lagi pasal pemberatan. Nah, itulah cara berpikir hukum ya, untuk kemudian responsif dengan anggapan orang bahwa pelakunya itu adalah seorang yang sadis. Begitu. Oke, Pak Adrianus, ini ya, kalau misalnya saya sudah terlanjur menonton sebuah film bertema pembunuhan, karena sejujurnya saya nggak suka tema-tema yang seperti itu. Nah, ini saya sering berpikir nih, Pak, mungkin nggak ya orang-orang itu jadi terinspirasi melakukan apa yang ada di film itu? Gitu? Benar, jadi memang dari beberapa kasus di Indonesia, jadi ketika pelakunya itu diinterview oleh kepolisian maupun juga oleh para ahli seperti saya misalnya, maka memang beberapa di antaranya mengatakan bahwa ulahnya itu memutilasi korban itu memang terinspirasi dari pemberitaan, terutama pemberitaan ya. Jadi sebagai contoh misalnya kasus di Depok itu, si pelakunya itu terinspirasi dengan kasus serupa yang terjadi sekitar 1-2 bulan sebelumnya, ya. Nah, ketika itu dia lakukan, maka kasus yang 1-2 bulan sebelumnya itu belum terungkap, maka lalu dia berpikir bahwa kalau saya lakukan hal yang sama, wah berarti nggak terungkap juga dong, saya aman dong, dan saya tidak kemudian lalu harus bertanggung jawab di depan hukum, masuk penjara dan seterusnya. Maka kemudian dia lakukan itu terhadap orang yang kemudian dia mutilasi, begitu. Wow. Saya sampai nggak bisa berkata nih. Oke, terakhir Pak Adrianus, apakah ada catatan khusus tentang kasus pembunuhan dengan cara mutilasi, Pak? Ya, jadi memang karena ini kan kasus langka ya, langka, khusus dan ekstrim sebetulnya. Maka tentu dari segi jumlah tidak pernah banyak ya, tidak pernah sampai angkanya ribuan, seperti halnya misalnya pembunuhan biasa misalnya. Atau apalagi misalnya terkait dengan angka kasus kecelakaan lalu lintas yang sampai ratusan ribu setahun misalnya. Jadi dalam hal ini memang tetaplah perlakuan ini sebagai kasus saja. Ya, kasus dengan kata lain memang tidak mungkin bisa berlaku pada semua orang, tidak mungkin bisa juga terjadi pada semua orang juga, begitu. Jadi ketika ada teman wartawan yang menanyakan bagaimana langkah pencegahannya, saya kira itu agak susah ya, karena tadi ini amat kasusal dan amat ekstrim, bahwa memang semua orang itu pada dasarnya, sejatinya, memang mampu berbuat jahat. Dan pada diri yang paling dalam dari dirinya itu juga mampu berbuat sadis, gitu. Nah, ketika kemudian ada satu situasi di mana kemampuan berbuat jahatnya itu tereksplorasi, kemampuannya berbuat sadis itu tereksplorasi, itulah mutilasi sebetulnya. Nah, ketika itu lalu kemudian kita sudah sulit untuk meramalkan kapan itu, situasi apa itu. Jadi dengan kata lain amat personal, ya, amat khas sehingga susah untuk kemudian kita generalisir dengan misalnya dengan mengatakan bahwa langkah pencegahannya ini, gitu ya. Itu tidak bisa kami para kriminolog itu kemudian meramalkannya seperti itu. Demikian. Baik, Pak Adrianus. Terima kasih banget, Pak, untuk waktunya sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Semoga masalah seperti ini tidak terulang lagi ya, Pak, ya? Ya, kalaupun terulang, pertama jangan banyak-banyak. Kedua, terungkap. Sehingga kemudian lalu menjadi deterrence atau penangkal bagi orang-orang yang mencoba berbuat hal yang sama. Begitu. Amin. Netizen, demikian perbincangan saya, Cory Olivia, bersama Bapak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.